besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, di hari ini hari yang luar biasa. Tuhan yang maha baik itu, Tuhan penyelamat kita, Tuhan juru selamat kita. Dia yang telah memberkati kehidupan kita, Dia yang telah menolong kehidupan kita sampai pada detik ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan saya percaya di hari yang luar biasa ini kita siap untuk mengalami berkat Allah secara luar biasa. Amin. Dalam ibadah online dari sekian lama kita beribadah, saya percaya Dia Allah yang maha hadir. 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, itu kata firman Tuhan. Di sana Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir sesuatu yang besar pasti terjadi. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita menyerahkan persekutuan ibadah kita. Supaya lewat pujian dan penyembahan, lewat firman Allah, bahkan lewat doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapa di surga, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Dan masing-masing kita boleh mengalami kemenangan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu diri-Mu sendiri, nyawa-Mu, darah-Mu telah Engkau curahkan di kayu salib, menebus kami, menyelamatkan kami. Bahkan kami menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami bersyukur di sekian minggu kami beribadah online, secara online Tuhan. Tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami. Bahkan berkat-berkat-Mu secara melimpah menjadi nyata atas tiap-tiap kami. Secara pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, bahkan bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Itulah sebabnya kami mau menyerahkan sekali lagi tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dan jadilah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita yang siap menyembah Allah, memuliakan Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini, bahkan pada hari ini, dalam pujian penyembahan, bahkan dalam firman Allah, kita akan menikmati kekuatan, kasih, bahkan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tekanan hidup, kita mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena Dia adalah juru selamat kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus Tuhan bersama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu
Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau kota benteng kami, Engkau perlindungan kami. Kami sangat percaya akan firman-Mu yang berkata, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai kami. Tongkat dan gadamu yang menyertai kami. Engkaulah gunung batu kami. Itulah sebabnya tak henti-hentinya kami bersyukur, tak henti-hentinya kami menyembah, tak henti-hentinya kami memuliakan Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang terbaik dalam hidup kami. Engkaulah andalan kami, Engkaulah yang kami percayai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami yang menyembah Engkau Tuhan, dimanapun kami berada, di sana Engkau hadir, Engkau menyatakan kasih-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang putus asa Engkau berikan penghiburan, yang mulai goyah Engkau tetapkan imannya. Karena Engkau adalah Allah yang menepati janji. Engkau bukanlah manusia yang boleh berdusta, tetapi sekali Engkau berkata, Engkau pasti menggenapi janji-Mu ya Tuhan. Dan sampai pada detik ini, bahkan sampai selama-lamanya, penyertaan-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Tidak alasan bagi kami untuk tidak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, menyatakan iman kami kepada Engkau, Juru Selamat kami, kekuatan kami untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita di hadapan Tuhan, karena Tuhan baik. Dan di tempat ini, dimanapun sekali lagi kami berada, kami mau tetap bersyukur, karena Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Bersama-sama kita percaya, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tetap mau bersuka cita di hadapan Tuhan, karena Dialah sumber satu-satunya kekuatan kita. Amin. Kaulah kuatku. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan bersama-sama dengan kami. Bersama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lemah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Haleluya. Sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah
kekuatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, oh, kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, Tuhanku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih itu nyanyian iman kami. Iman kami tidak akan goyah, keyakinan kami tidak akan goyah. Karena sekalipun badai dalam bentuk apapun juga menerpa hidup kami. Karena Engkau adalah kekuatan kami, maka kami tidak akan goyah. Ini iman kami Tuhan. Dalam kami menyambut akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan berbicara kepada tiap-tiap kami melalui kebenaran firman-Mu, dalam kuasa Roh Kudus yang menolong tiap-tiap kami. Sehingga setiap kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Kami akan tetap setia sampai Maranatha, sampai Yesus datang. Bahkan sampai keadaan apapun terjadi, kami mau tetap setia. Karena kami tahu kuasa-Mu melingkupi kami. Dan Engkaulah Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kepada kekuatan firman-Mu, kepada kekuatan Roh-Mu, kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa kami tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Melihat kuasa-Mu dalam keheningan.
teduhkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa setiap kita pasti menghormati Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan kita rasakan di rumah kita. Mari kita beribadah dengan sopan, tidak dengan berjalan-jalan, tidak dengan sambil tiduran, tapi kita benar-benar seperti kita beribadah di rumah Tuhan. Saudara, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami minta Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menguasai pikiran kami, hati kami, dan perasaan kami. Sehingga pada waktu kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkaulah yang mengambil alih seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Kau yang menjadi pusat dari ibadah kami. Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Kami berterima kasih buat hati seorang murid, telinga seorang murid, bahkan lidah seorang murid. Kami mau belajar dan mau diajar. Kami mau berubah dan mau diubahkan. Terima kasih Roh Kudus. Wahyukan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Selamat pagi buat kita semuanya saudaraku. Saya kembali lagi. Hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini saya ambil dari Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Arti kata diam atau tenang artinya tidak bersuara, tidak berbicara, tidak bergerak, dan tidak berbuat apa-apa. Arti kata tenang juga tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Hari-hari ini saudaraku, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengetahui siapa Tuhannya, saya percaya kita pasti tenang. Saudara, dikatakan arti tenang ini akan membuat kita bisa berdoa saudara. Saudara bisa bayangkan suasana pasar. Kalau orang di pasar semuanya asal ngomong, sampai-sampai kita tidak bisa juga mendengar lawan bicara kita. Nah saudara, kita tidak akan bisa berdoa, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar apabila pikiran kita kacau. Tahukah saudara, pikiran kita itu medan pertempuran. Ada begitu banyak alasan yang membuat pikiran kita tidak tenang saudara. Banyak orang hari-hari ini stres, banyak orang hari-hari ini depresi karena mereka fokus kepada kondisi yang ada. Nah hari ini firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Artinya apa saudaraku? Tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu, percaya aku sanggup mengambil alih kondisimu. Tenanglah, ketahuilah aku yang mengambil alih saudara. Nah hari ini saudaraku, mari kita mulai fokus kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mengenal Tuhan, karena hanya orang yang mengalami Tuhan, dia pasti tenang dalam kondisi seribut apapun saudara. Saudara pernah pada waktu kita mungkin ada di dalam ruang ujian, itu ada tertulis di pintu itu, harap tenang karena sedang ada ujian. Artinya saudara, kita masuk dalam ujian hari-hari ini. Kalau kita tidak tenang, kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Kalau pikiran kita kacau, kita tidak akan bisa fokus untuk mendengar suara Tuhan. Dan saya percaya saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, apakah kita menjadi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan yang sudah tahu siapa Tuhan itu. Saudara, di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap,
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah saudaraku yang terkasih, Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut. Hari ini juga Tuhan berbicara kepada saudara yang ada di rumah, yang di mana saja, janganlah takut. Karena ketakutan itu akan membuat iman kita lumpuh, saudara. Karena pada waktu kita fokus kepada masalah yang ada, fokus kepada kondisi yang ada di sekeliling kita, maka ketakutan kita akan menjadi lebih besar daripada iman kita. Nah makanya Musa tahu bagaimana kondisi bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka dalam kondisi takut, saudaraku. Makanya Musa berkata, hei bangsa Israel, tenanglah, janganlah takut. Karena Tuhan yang akan berperang menggantikan kamu. Dahsyat saudaraku. Tuhan akan berperang menggantikan kita apabila kita mengizinkan Tuhan mengambil alih kondisi apapun dalam hidup kita. Nah saudara, hari-hari ini kita seringkali mendengar apa itu namanya karantina, saudara. Saya tahu saudara juga mungkin sedang merasakan bahwa saudara ada dalam kondisi di karantina, saudara. Di dalam Yesaya 26 ayat 20 dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saudara, saya percaya tidak ada yang suka di karantina, betul? Saya percaya pada waktu kita diminta pemerintah untuk lockdown, stay home, it's not easy for us. Itu gak mudah buat kita. Tapi firman Tuhan berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Saudara, di dalam firman Tuhan, saudara boleh lihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang mengalami karantina, saudara. Saudara masih ingat bangsa Israel pada waktu mereka ada di dalam perbudakan di Mesir. 430 tahun mereka di karantina, saudara. Dan end-nya Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari karantina. Sama juga dengan Paulus dan Silas, saudara. Mereka juga di karantina di penjara, betul? Tapi mereka percaya karantina, lockdown yang mereka alami tidak akan pernah membuat roh mereka lockdown. They stay connecting with God. Makanya firman Tuhan berkata, pada waktu mereka memuji-muji Tuhan dengan suara yang keras, bahkan sampai seluruh narapidana di dalam penjara itu mendengar mereka memuji-muji Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Dikatakan oleh firman Tuhan, terjadi gempa bumi. Bagaimana dengan Daniel, saudara? Dia juga di karantina di gua singa. Dan apa yang terjadi? Bahkan Raja Nebukadnezar berkata, Raja Darius berkata, Daniel, apakah engkau masih hidup? Karena mereka tahu orang yang masuk ke gua singa pasti dimakan oleh singa. Saudara, jangan takut. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan pada waktu kita ada di dalam karantina? Saudaraku, di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, pagi hari ini saya akan menyaksikan bagaimana kakak saya juga di karantina selama 8 hari, saudara. Pada tanggal 20 Juni yang lalu, kakak saya diagnosa kena COVID-19. Dan saudara, apa yang terjadi? Kami menangis, kami menjerit di hadapan Tuhan. Dan dokter berkata dia harus dikarantina. Saudara, waktu saya mendengar bagaimana perasaan dia di karantina, dia katakan begitu menyeramkan, begitu menakutkan, saudara. Karena setiap malam dia harus mendengar suara jantung orang yang tersengal-sengal, bertarung nyawa, bertarung hidup, saudara. Bahkan suara ventilator setiap malam itu membuat dia tertekan, saudara. Membuat dia tidak bisa memuji Tuhan. Dan dia mulai berkata, apakah aku akan mati? Apakah ini akhir dari hidupku? Saudara, saya tahu tidak mudah untuk kita di karantina, saudara. Tapi percayalah, pada waktu kita melibatkan Tuhan, pada waktu kita menjerit dan berseru di hadapan Tuhan, percayalah bahwa masa-masa karantina akan menjadi masa-masa yang menyenangkan karena kita berduaan dengan Tuhan. Makanya dikatakan oleh Yesaya 26 ayat 20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya apa? Pintu kamar-kamar pikiran kita perlu ditutup, saudara. Ada begitu banyak pintu-pintu yang terbuka mungkin lewat mata kita, lewat pendengaran kita, lewat perkataan kita, yang membuat cenderung kita takut
Bahkan mungkin saudara apa yang terjadi? Iman kita semakin hari semakin lumpuh karena apa? Karena kita terlalu fokus dengan hal-hal yang menyedihkan. Berita demi berita yang kita dengar membuat kita semakin takut. Saya mau kasih tahu saudara, ternyata pada waktu kakak saya berdamai dengan kondisinya, dia berserah, dia berkata, Tuhan terserah engkaulah. Aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Hal yang luar biasa terjadi saudaraku. Di masa karantina pada waktu kakak saya kena COVID-19 saudara. Apa yang terjadi? Dia mengalami Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan terima kasih kalau engkau izinkan aku melewati ini. Di mana aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang aku mau hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Amin saudaraku. Saudara tergantung respon saudara. Apa yang saudara ingin Tuhan lakukan lewat hidup saudara. Jangan membuat suasana karantina, lockdown, membuat kita menjadi orang-orang yang tidak produktif. Saudara, hari-hari ini sering kita mendengar apa kata new normal, betul? Bahkan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini sering bercerita tentang a new normal. Nah saudara, dari mulai kita normal life, masuk ke karantina, and then kita masuk sekarang in a new normal. Saudara tahu bahwa waktu saya bertanya kepada ibu-ibu di English Service, saya buat pemuritan kepada wanita-wanita yang ada di English Service, saudara. Saya bertanya kepada mereka, ibu-ibu, saudara, kalian mau new normal atau normal life? Mereka berkata normal life Bu Arta. Saya bilang kenapa? Karena tidak nyaman, betul saudaraku? Pada waktu kita di normal life semuanya bisa kita lakukan. Kita tidak perlu curiga kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak perlu setiap hari mencuci tangan. Kita tidak perlu saudara untuk pakai masker. Kita bisa booking tiket kita kapan saja saudara, betul? Tapi pada waktu kita masuk ke dalam new normal, ada begitu banyak protokol yang harus kita lakukan. Saya tahu di normal life kita akan merasa nyaman, betul saudara? Tapi ingat saudara, coba kita renungkan sejenak. Pada waktu kita di normal life, ada berapa banyak yang kita gunakan waktu kita kepada Tuhan, betul? Saya pribadi saudara, pada waktu saya mengingat kembali di normal life saya bisa katakan saya sering keluar. Saya kadang meeting, saya kadang pergi ke luar negeri, saya kadang gak pulang sampai 1 minggu saudara. Dan saya selalu merasa hebat karena saya merasa sibuk saudara. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Belum tentu in our normal life itu berkenan kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita di new normal ini saudara, ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Saudara, kata new normal itu adalah bahasa Inggris, betul? Saya mencoba menjelaskan huruf demi huruf apa itu new normal. Yang pertama adalah N. Apa itu N saudara? N di sini saya katakan new season, new beginning. Artinya apa? Musim yang baru, awal yang baru. Saudara, kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sini. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang purbakala. Lihatlah, aku hendak melakukan sesuatu yang baru. Saudara, kita bisa lihat di sini saudara, bahwa Tuhan berkata kepada kita hari ini, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. In our normal life, kita merasa nyaman, kita merasa enak. Kita tidak merasa Tuhan interupsi planning kita. Karena kita tidak perlu melakukan segala protokol saudara. Tapi saudara tahukah, in a new normal is talk about a new season. Ini adalah musim yang baru, tatanan yang baru saudaraku. Nah untuk itu saudara, kita mulai melihat apa yang Tuhan akan kerjakan kepada kita saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, tidaklah kau ketahui. Saudara, pada waktu kita memasuki a new season, a new beginning, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Saudara, pada waktu kita memasuki tahun 2020, kita semua excited. Kita tidak pernah menyangka pada waktu bulan Maret sampai bulan sekarang hampir masuk 4 bulan, kita akan mengalami kejadian seperti ini. Betul saudara? Begitu banyak agenda-agenda kita yang tidak jadi karena kita masuk ke dalam kondisi seperti ini saudaraku.
Saudara, dikatakan oleh Tuhan, jangan ingat-ingat normal life-mu yang dulu. Aku ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Saudaraku, mari izinkan Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan pasti punya maksud. Katakan amin. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh dengan masa depan pengharapan, bukan kecelakaan. Nah saudara, the new normal life ini is talk about season, musim. Semua musim pasti berganti. Katakan amin saudara. Mari kita menanti-nantikan Tuhan. Mari kita melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Jujur saudara, waktu saya melihat kondisi saya di new normal ini saudara, saya tahu ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya. Saudara lihat, di the new normal semuanya work from home, kita bisa meeting Zoom setiap hari ya. Apalagi mungkin pada waktu ada pertemuan wanita terpuji di gereja kita, bisa 400 orang peserta, kita tidak perlu membayar biayanya. Yang perlu apa saudara? Cuma kita bayar kuota kita. Betul saudara, bahkan saya pribadi banyak diberkati di new season ini saudara. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Saya bisa melihat hal-hal yang baru saudara. Dan saya katakan kepada kita semua bahwa in a new normal, God will do something new in your life. Saudara, kita mau melihat di sini. Saya tadi katakan N. Oke, sekarang either you like or no, life must go on. Artinya suka atau tidak suka, hidup itu tetap berjalan. Katakan amin saudara. Kita tidak akan bisa lagi kembali ke belakang. Hal-hal yang di masa lalu kita harus belajar dari masa lalu. Yang ada hari ini yang kita mau fokus. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, tadi saya sudah menyaksikan tentang kakak saya yang kena virus corona saudara. Saudara, saya percaya kalau dia tidak menjaga hatinya, maka dia akan mengomel, maka dia akan berkata it's not fair. Mungkin dia akan menghakimi dirinya, bahkan mungkin dia akan menuduh dirinya kenapa itu terjadi kepada dirinya saudaraku. Dan untuk itu saudara, saya tahu tidak mudah kita masuk di new normal life ini saudara. Saudara, kita melihat pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan, mereka masuk ke new normal life, betul? Saudara tahu di normal life-nya bangsa Israel, mereka itu adalah budak saudara. Tapi in the end-nya mereka tidak menyukai new normal itu. Mereka lebih suka normal life. Nah saudara bisa lihat di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita sangat-sangat luar biasa menjaga mobil kita, menjaga keluarga kita, bahkan mungkin menjaga benda-benda mati yang ada di rumah kita. Tapi bagaimana? Apakah kita pernah berpikir, how I can guard my heart? Bagaimana saya menjaga hati kita? Saudara, seringkali kita berpikir Tuhan yang akan menjaga hati kita. Not. Kita yang diberikan Tuhan bagian menjaga hati kita. Mari saudara-saudara, kita minta kepada Roh Kudus, Tuhan mampukan aku untuk menjaga hatiku. Karena saya tahu saudara, apalagi kita sekarang anak-anak kita mungkin di rumah sudah terlalu lama, betul? Suami-suami kita yang mungkin pergi jam 8 pulang jam 5 is okay. Tapi sekarang harus tinggal di rumah berhari-hari, bahkan sudah 4 bulan saudara. Bagaimana kita bisa mampu menjaga hati kita melihat anak-anak kita mungkin semakin hari semakin nakal. Mungkin pada waktu ibu-ibu pagi-pagi hanya menyiapkan anak-anak mau ke sekolah. Kita hanya memberikan mereka ke sekolah dan guru-guru mereka yang akan mengajar mereka. Lalu kita tinggal jemput mereka dengan waktunya. Sekarang kita harus menjadi guru saudara. Kita harus menjadi segala-galanya, apalagi ibu-ibu. Kita mungkin bisa berkata, aduh gak nyaman new normal ini. Tapi kembali kita minta kepada Tuhan, mampukan hatiku Tuhan. Mampukan aku untuk menjaga hatiku. Karena ada begitu banyak kecenderungan saudara, kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita. Emosi kita tidak stabil, perasaan kita seringkali kacau. Nah saudara, mari kita minta Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjaga hati kita. Supaya kita tidak melakukan dosa saudara. Apalagi saudara, sekarang kita masuk huruf W atau W. Dikatakan di sini, what we should do. Apa yang harus kita buat. Kalau saya tadi sudah katakan di new normal is a new season, musim yang baru. Yang kedua adalah E atau either you like or not, life must go on, suka atau tidak suka.
kita hidup itu tetap berjalan. Yang ketiga yaitu huruf W, apa yang harus kita lakukan, what we should do. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah saudara, kalau kita mampu menjaga hati kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Kita akan bisa menggunakan waktu kita dengan sebijak mungkin. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Tetangga kiri kanan kita akan melihat bagaimana keluarga kita hidup saudara. Sudahkah kita menjadi teladan? Sudahkah kita menjadi saksi saudara? Apa yang kita lakukan selama new normal ini? Apa yang kita lakukan selama kita ada di dalam kondisi yang tidak baik ini? Yang berikutnya saudara. Yaitu huruf N, what we should do. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, never complain. Jangan mengeluh. Di dalam Bilangan 14 ayat 27 dikatakan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Saudara, dosa yang paling dibenci oleh Tuhan terhadap bangsa Israel adalah dosa yang bersungut-sungut. Saudara, mari kita kembali kepada sejarah bangsa Israel. Pada waktu mereka tinggal di Mesir saudara, apa yang terjadi? Mereka diperbudak, mereka ditindas. Dan waktunya bukan waktu yang singkat saudara, 430 tahun. Pada waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa mereka Exodus, membawa mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Saya percaya mereka pasti excited. But in the end pada waktu Tuhan membawa mereka saudara berjalan berkeliling selama 40 tahun menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Mereka mulai bersungut-sungut saudara. Mereka berkata, Musa, kenapa engkau harus membawa kami ke padang gurun ini? Apakah Tuhan yang kami sembah itu tidak sanggup membunuh kami di Mesir? Lebih baik kami di Mesir jadi budak tidak apa-apa. Kami bisa makan bawang pre, kami masih bisa makan bawang putih, bawang merah, semua dijejerin saudara. Saudara, saya percaya kita pun seringkali menjadi bangsa Israel di hari-hari ini saudara. Kita bersungut-sungut, pada waktu normal life kita bersungut-sungut, di karantina kita bersungut-sungut, in the new normal juga kita bersungut-sungut. Kita lihat suami kita di rumah mungkin makan tidur kita bersungut-sungut. Waktu dulu di normal life kita bersungut-sungut pada waktu suami kita tidak pulang-pulang saudara. Nah, saudara, hati-hati. Dari awal saya katakan tadi, minta kepada Tuhan. Jagalah hatiku ya Tuhan. Mampukanlah aku menjaga hatiku ya Tuhan. Supaya kehidupan itu terpancar. Dari kehidupan rumah tanggaku. Dari kehidupan pernikahanku. Dari kehidupan anak-anakku. Saudara, jangan pernah komplain. Saudara tahu kalau saudara nanti membaca Bilangan 14 ayat 28, 29, 30. Tuhan berkata semua orang bangsa Israel yang bersungut-sungut ini. Tuhan mematikan mereka saudara. Mereka mati di padang gurun. Makanya hati-hati saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Saya tahu tidak mudah mengucap syukur di dalam kondisi sekarang saudara. Pada waktu gaji suami kita naik, suami kita dipromosi, atau mungkin anak-anak kita dapat scholarship, atau kita sehat saudara. Easy for us to say thankful to the Lord. Saudara, mungkin yang kesehatannya sedang terganggu. Kita begitu mudahnya komplain, Tuhan bukankah aku hamba Tuhan yang setia. Seluruh hidupku kupersembahkan kepadamu Tuhan. But why you allow this thing happen to me? Kenapa engkau mengizinkan ini terjadi kepadaku? Saudara, saya percaya orang yang mengenal Tuhan, dia akan tinggal tenang. Karena disitulah terletak kekuatannya. Katakan amin saudara. Hari-hari ini mari kita cek dan recheck manusia kerohanian kita. Apakah di masa-masa pandemi ini, di masa-masa karantina, di masa-masa new normal ini, manusia rohani kita menjadi manusia yang mengenal Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Apalagi saudara, obey. O ya, katakan tadi saya udah katakan huruf demi huruf. Saya akan jelaskan kepada kita. O, obey God and government. Yaitu taat kepada Tuhan dan pemerintah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan baca kepada kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 dikatakan di sini saudara. Saudara-saudaraku,
Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara, protokol itu diberikan oleh pemerintah karena pemerintah mengasihi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Dulu sebelum new normal, saudara, sebelum ada pandemi, polisi juga menyuruh kita untuk pakai helm. Seringkali kita marah, seringkali kita bersungut-sungut, tidak enak. Padahal saudara, kalau terjadi kecelakaan pasti kita juga yang rugi, betul? Pada waktu kecelakaan kepala kita kebentur aspal, kita bisa geger otak, saudara. Bahkan mungkin kehilangan nyawa kita. Tapi seringkali peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah itu membuat kita tidak nyaman, saudara. Nah, hari ini Tuhan berkata, in the new normal, we have to obey God. Obey the government. Pada waktu kita taat kepada pemerintahan, kita tahu bahwa kita juga sedang taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Katakan amin, saudara. Kemanapun kita pergi, pada waktu saudara mulai keluar dari rumah, saudara kan harus pakai masker. Saya tadi bawa face shield saya, saudara. Saya juga tadi sebelum bertemu dengan Pak Jody, saya itu harus pakai sanitizer. Setiap kali kita melakukan itu, saudara, saudara ingat dengan baik. New normal is not normal. Sekali lagi saya katakan, new normal is not normal. Artinya kehidupan tatanan yang baru ini tidak normal. Makanya saudara, saya sering diajak teman-teman saya untuk pergi hangout lah, makan lah, apalah. I choose to stay home, saya nggak mau. Bukan karena saya takut. Teman-teman saya berkata jangan berlebihan Bu Arta. Saya tidak berlebihan. Kalau saya perlu di rumah, kenapa harus saya keluar? Betul, saudaraku, ada begitu banyak hari-hari ini, saudara, di sekeliling kita tidak tahu. Ada orang tanpa gejala. Seperti kakak saya tadi yang saya katakan kepada saudara. Saya tahu dia sudah melakukan bagiannya. Dia pergi ke pasar waktu itu, saudara. Dengan kondisi kurang sehat. Tapi apa yang terjadi? Dia kena COVID, saudara. Jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan Tuhan. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, saudara, jadilah taat. Jadilah taat kepada Tuhan dan jadilah taat kepada pemerintah juga. Amin, saudaraku. Nah, apa itu R? Kalau saya katakan itu R, rise up. Saudara, dikatakan di sini di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-16. Saya akan baca kepada kita hari ini. Dikatakan di sini, saudara, tetapi sekarang bangunlah, ada kata di sini, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku. Saudara, bisa kita lihat di sini, untuk kita memasuki a new normal, I know it's not easy, tapi kita harus bangkit, saudara. Kita harus menyemangati diri kita. Karena orang-orang yang mereka hari-hari ini tidak mempunyai semangat hidup, mereka cenderung akan bisa sakit, saudara. Orang mati bukan karena hanya COVID kok, betul saudara? Orang mati bisa karena kecelakaan, bisa juga pada waktu mereka tidur, bisa juga karena sakit yang lain. Hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan, betul? Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Tapi hari ini mari saudara bangkitkan diri kita, bangkitkan semangat kita, bangkitkan roh kita, saudara. Semakin kita lemah, semakin kita paranoid, dikit-dikit takut. Saudara, saya mau kasih tahu, imun kita bisa turun, saudara. Imun kita bisa lemah, saudara. Tapi firman Tuhan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini, bangunlah dan berdirilah. Jangan malas, saudara. Ibu-ibu di rumah jangan tidur-tiduran. Do something new. Mari kita menjadi orang-orang yang kreatif. Kita bersyukur kepada ilmu teknologi yang ada, saudara. Saudara boleh masak, buat sesuatu yang kreatif. Untuk apa? Untuk menyemangati hidup kita. Saudara tahu bahwa firman Tuhan berkata, singa yang mati itu tidak ada artinya dibanding dengan anjing yang kurus, kering, kurapan, tapi dia masih hidup. Katakan kepada kiri kananmu, suamimu atau istrimu, anak-anakmu, mari bangun, mari bangkit. Pada waktu kita menyemangati diri kita, saya mau kasih tahu saudara, kita akan bisa melewati kondisi ini dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Kakak saya pada waktu dia di masa-masa karantina, saudara, dia menghukum dirinya. Dia berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Of course dia juga komplain, saudara. Tapi pada waktu dia berserah, semakin aku komplain, semakin prosesnya panjang. Dia bangkit, saudara. Dan dia berkata, Tuhan, hidup dan matiku kuserahkan kepadamu. Of course itu akan menyedihkan sekali. Karena kita mungkin tidak pernah ada di dalam kondisi itu, saudara. Saya dan seluruh keluarga kami menangis, saudara. Tapi pada waktu saya melihat, saya berkata kepada kakak saya, bangkit, semangati dirimu. Dan pada waktu itu dia bangkit, saudara. Saudara tahu pada waktu orang-orang di rumah sakit,
Dokter pun berkata kepada mereka, punya semangat hidup Bu. Pak, karena semangat hidup itu akan membuat Bapak dan Ibu imun kita naik saudara. Mungkin kita punya alasan tidak bisa bangun. Mungkin kita punya alasan tidak bisa bangkit. Kita melihat kondisi kita. Bagaimana aku bisa bangkit dalam kondisi kayak gini. Bertahun-tahun, berbulan-bulan aku sakit. Bahkan mungkin kondisi keuangan kita sedang sakit. Hubungan rumah tangga kita sedang sakit. Anak dengan orang tua tidak bagus. Suami dengan istri juga hubungannya tidak bagus. Tapi hari ini Tuhan berkata, be a witness. Jadilah saksi. Tunjukkan kepada tetangga kiri kanan kita, ada Tuhan di dalam rumah tangga kita. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup membangkitkan semangat kita hari-hari ini. Katakan amin saudara. Saya tahu begitu banyak orang-orang hari-hari ini menginginkan semangat hidup. Hari-hari ini orang sudah banyak sekali saudara yang tidak berani hidup lagi. Mereka berani mati saudara. Beberapa hari yang lalu Pastor Edwin itu tunjukkan kepada saya. Ada salah seorang pengungsi, dia mati bunuh diri saudara. Dan itu bukan salah satu dari anak-anak yang kami layani. Saya sedih saudara, dia mati tanpa Kristus. Dia mati karena tidak sanggup hidup. Dia mati karena dia tidak berani berdiri, karena dia tidak mengenal Tuhan. Makanya saudara perkatakan bahwa aku bangkit karena roh yang ada di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di sekelilingku. Oke, kita masuk ke M. Ingat saudara, new normal. Oke, sekarang kita masuk ke huruf M. Apa itu M? Meditate the word. Renungkanlah firman Tuhan. Saudara mari kita buka di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya rindu saudara mengerti ayat ini dan saudara harus memahami apa yang diminta Tuhan kepada setiap kita. Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama, dikatakan di sini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan meditate the word of God. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki saudara. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita hari ini di dalam Yosua 1 ayat 8. Saya ulangi saudara, saya akan baca kepada kita semua. Dikatakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, seringkali kita tidak bisa menjadi orang-orang Kristen yang menang, orang-orang Kristen yang bangkit, orang-orang Kristen yang hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita cenderung merenungkan perkataan orang lain, merenungkan informasi-informasi dari dunia, bahkan merenungkan berita. Bahkan mungkin kita setiap pagi melihat berapa yang meninggal, berapa yang kena COVID, berapa yang sakit saudara. Nah, saudara, pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, karena pada waktu engkau memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam saudara. Ada banyak hari-hari ini kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak berkemenangan. Karena kita cenderung merenungkan masalah kita siang dan malam. Merenungkan perkataan suami kita siang dan malam. Apalagi ibu-ibu ini adalah ahli sejarah yang luar biasa. Mungkin suaminya dulu pernah menyakiti dia, ngomong hal yang tidak benar. Dia bisa ingat saudara, pada tahun 2000 mungkin seperti itu, 20 tahun yang lalu saudara. Saudara, kita ini harus belajar supaya kita meminta kepada Tuhan, biarlah yang kurenungkan adalah firman-Mu ya Tuhan, adalah kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena ada hal yang luar biasa terjadi pada waktu kita memperkatakan Taurat ini, supaya engkau bertindak hati-hati. Nah saudara, kalau ada firman dalam hidup kita, kalau kita didrive oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh firman Tuhan, saya percaya kita akan semakin bijak saudara. Katakan amin. Pada waktu kita mau mengambil keputusan, kita kembali kepada firman. Bukankah dikatakan oleh firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-8 saudara. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ada begitu banyak pengusaha-pengusaha, mereka mencari di Mr. Google, mereka mencari di sosial media. Apa tips-tips untuk menjadi orang berhasil? Apa tips-tips untuk menjadi orang yang makmur, orang yang sukses? Ternyata kita luar biasa saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan kasih tips kepada kita.
katakan firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertaimu. Itu yang akan kita bawa. Oh iya, dunia boleh menakutkan aku Tuhan, tapi aku tidak akan pernah takut. Mungkin setiap kita melihat orang-orang di sekeliling kita, mereka bisa mendapatkan semangat yang baru karena mereka melihat kita semangat. Makanya saudara, pada waktu kita dalam kondisi sesulit apapun, firman itu yang akan memberikan kita semangat hidup. Katakan amin saudara. Kita boleh katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkara apapun yang terjadi dalam hidupku, aku kuat karena sumber kekuatanku adalah Allahku. Dan kita berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatanku. Nah, saudara, mari firman Tuhan kita hidupi hari-hari ini. Firman Tuhan berkata saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berjalan tidak ada lelah, mereka berlari tiada penat karena ada Tuhan di dalam hidup mereka. Kita akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi karena ada firman di dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Apalagi saudara, ya, huruf A kalau bahasa bahasa Indonesia ya. Huruf A itu dikatakan acknowledge, percaya dan akui Tuhan. Nah saudara, mari kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, di dalam Amsal yang ketiga ini saudara, mari kita buka sama-sama. Amsal yang ketiga ayat 5 sampai 6. Saya percaya Tuhan itu hidup. Katakan amin. Di dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita harus acknowledge God in every single day in our life. Every step we have saudara. Setiap langkah kita harus percaya. Ada Tuhan yang mengambil alih hidupku. Oke, kita mungkin tidak bisa mengubah kondisi yang ada. Kita tidak akan bisa mengubah pandemi ini secara kekuatan kita. Tapi kita bisa mengontrol hati kita. Kita punya kuasa menguasai pikiran kita. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan untuk kita boleh mengalami Tuhan dalam segala hal. Katakan amin saudaraku. Tanpa firman, tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, saya mau kasih tahu kepada kita saudara, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Orang-orang yang keluar dari pandemi ini, orang-orang yang hidupnya dalam firman Tuhan, mereka akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada berita-berita saudara. Jangan percaya kepada informasi-informasi yang kita lihat. Acknowledge God in every step you have. Mari saudara, kalau kita melihat kondisi yang ada, saya mau kasih tahu kepada kita, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita terbatas saudara. Tapi di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, garis bawahi, Tuhan yang berfirman kepada kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan, amin. Banyak berita berkata, akan ada the second phase, akan ada fase kedua saudara. Bahwa mungkin pandemi ini akan of course membuat ekonomi tidak normal kembali. Setelah new normal ini apalagi yang akan terjadi, I don't know. Saya nggak bisa menjawab saudara. Yang saya tahu bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan kita bersandar kepada firman Tuhan saudara, kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka Tuhan yang akan mengambil alih hidup kita. Katakan amin saudara. Yang terakhir, nah senang sekali ya kalau ada yang terakhir. L, apa itu huruf L? Live by faith and not by sight. Ya saudara, saya tadi sudah katakan new normal, new season, new beginning. Either you like or not, life must go on. Ya, what we should do. Dan dikatakan and never complain, obey God ya. Terus apalagi rise up, meditate the word of God, acknowledge the word of God. Terus yang terakhir adalah live by faith and not by sight. Hidup di dalam iman saudara. Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin saudara. Kita adalah manusia biasa. Yang sering kali ketakutan itu membuat kita tidak bisa punya iman. That's why saya selalu encourage diri saya. Faith over fear. Biarlah iman saya mengalahkan ketakutan saya saudara. Pada waktu kakak saya kena virus corona saudara, kami of course melihat kondisinya.
Tapi kami percaya Tuhan sedang mendandani hidupnya. Tuhan sedang berperkara dengan kakak saya. Tuhan sedang berkata, ini aku percaya, akulah sumber kehidupan. Aku yang membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Dan itu yang saya katakan kepada kakak saya. Live by faith and not by sight. Biasanya orang pasien corona itu 14 hari baru mereka dikasih tahu bahwa mereka tetap tinggal atau enggak. Apalagi kalau tes swabnya itu ada mengatakan dia positif negatif. Tapi saudara, apa yang terjadi? Kakak saya cuma negatif and negatif. Dan itu membuat dia cuma 8 hari di rumah sakit dan dia pulang, saudara. Karena apa? We declare the word of God. Kita perkatakan firman Tuhan. I live by faith not by sight. Saudara, saya mau hari-hari ini, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Firman Tuhan berkata, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran apa kata tetangga. Bukan pendengaran apa kata berita-berita di sosial media atau mungkin di televisi, saudara. Bukan perkataan apa kata orang-orang di dunia. Tapi kata firman Tuhan. Bergaul karib dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalani ke depan, kita tidak dalam kondisi ketakutan. Tapi kita dalam kondisi beriman kepada Tuhan. Dan kita berkata, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, bulan yang lalu saya sudah membagikan kepada kita respon-respon orang yang diizinkan Tuhan masuk dalam cobaan, ujian, saudara. Masa-masa ini adalah testing buat kita semua. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, dikatakan apabila engkau menyeberang sungai, apabila engkau masuk ke dalam lembah kekelaman, apabila kau ada di dalam kondisi apapun, aku ada di sana, aku menyertai engkau. Katakan amin, saudara. Izinkan Tuhan menggandeng hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Pada minggu yang lalu Pastor Feni bercerita kepada kita, membagikan kepada kita bahwa Allah Israel adalah penjaga kita. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Security di rumahmu terbatas. CCTV di rumahmu juga terbatas. Kita terbatas menjaga kita satu dengan yang lain. Tapi kalau Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Dia yang menjaga kita. Dia menjadi tiang awan dan tiang api dalam hidup kita. Maka kita akan hidup melewati segala sesuatu. New normal akan menghasilkan a new life. Tatanan baru ini akan menghasilkan hidup yang baru. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saudara percaya bahwa saudara ada dalam Kristus, amin? Kalau saudara ada di dalam Kristus, pastikan saudara adalah ciptaan yang baru. It's a new identity yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Kita menjadi new creation. Dan bukan dunia yang memberikan itu, saudara. Tapi Tuhan yang memberikan. Dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jangan pernah membawa kantong lama masuk untuk memasuki, menjalani, menghadapi a new normal ini, saudara. Kita perlu kantong yang baru. Karena firman Tuhan berkata, anggur yang baru tidak akan pernah ditaruh, disimpan di kantong yang lama. Tapi harus diganti, saudara. Casing kita ini perlu diganti. Casing manusia rohani kita perlu diganti. Supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Align with God. Selaras dengan Tuhan. Maka saudara akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dikatakan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Karantin, a new normal, and go to the new life. Kristus yang menjadi pemilik hidup kita. Untuk itu saudara, biarlah iman kita melebihi ketakutan kita. Nah, hari ini saudara, saya rindu kita mengingat kembali what is the new normal yang kita sedang jalani hari-hari ini. Ya, new normal is talk about new season. Musim yang baru. Percaya atau tidak percaya, Tuhan yang akan menjaga kita. Saya selesai, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, Tuhan. Untuk menjalani a new normal life ini, kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan. Di luar Engkau hidup kami akan binasa, Tuhan. Di luar Engkau hidup kami tidak akan bisa berbuat apapun. Untuk itu Bapa, berikan kerinduan kepada kami untuk membangun hubungan lebih intim lagi, Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi, ya Bapa. Supaya kami menjadi orang-orang yang percaya, yang tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Sehingga apapun yang kami rindukan hari-hari ini, kami menerimanya seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang baru kami terima, Tuhan. Iman yang dari Kristus
menjadi bekal buat kami, menjadi modal bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani a new normal life ini. Bapa, tolong kami, untuk kami terus mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami, bawa kami ke dalam rencana-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang bersungut-sungut ya Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup kami total kepadamu. Acknowledge you Lord in every single day. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi pemilik hidup kami, penguasa tunggal hidup kami. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mungkin mereka Tuhan mulai give up, bangkitkan roh mereka Bapa, bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam diri mereka. Kalau ada di antara umat-Mu yang mulai bersungut-sungut Tuhan, mereka penuhi dengan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau tetap baik ya Tuhan. Dalam suatu musim apapun Engkau tetap baik Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang sakit ya Bapa, biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah seluruh tubuh mereka, menguatkan manusia rohani mereka, sehingga tidak ada yang lemah rohnya Bapa, tapi semakin kuat dan semakin kuat ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam setiap momen, dalam setiap kondisi, Engkau punya rencana yang luar biasa. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Biarlah kami boleh hidup di dalam rancangan-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kehendak-Mu ya Bapa, sehingga hidup kami menjadi hidup yang membawa dampak yang positif, yang memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sadar identitas yang Kau berikan bagi kami menjadi ciptaan baru, membuat kami sadar bahwa hidup kami dikuasai oleh Engkau, dipimpin oleh Roh-Mu, dibawa kembali menjadi seperti apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mau berjalan dengan Tuhan, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, saya percaya di hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita boleh mengalami kekuatan dan luar biasa di tengah badai apapun juga. Karena Tuhan Yesus menjadi sumber ketenangan kita, maka jiwa kita sungguh mengalami ketenangan. Bahkan kita bukan saja mengalami ketenangan, tapi kita boleh mengalami kemenangan oleh karena Kristus Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Dan sejenak kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kita tahu bersama. Mengawalinya kami tetap berterima kasih dan mengucap syukur kepada Bapa di surga atas sukacita iman yang Bapak Ibu Saudara tetap lakukan sampai pada hari ini untuk terus memberikan persembahan mendukung pelayanan di gereja kita. Karena itu persembahan yang Bapak Ibu Saudara yang akan berikan silakan ditransferkan ke Bank BCA atas nama Lolena Agi Veronica dengan nomor rekening 82102529909, dan jangan lupa untuk mencantumkan pada bukti transfer yaitu seperti apakah itu untuk persembahan, perpuluhan atau persembahan ucapan syukur. Dan sesudah itu Bapak Ibu Saudara boleh WA ke nomor 813-7275-8860 kepada Bapak Pendeta Wilson Wololi. Nah, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang diberikan, bahkan memberkati kita semua dalam usaha dan pekerjaan, bahkan kehidupan kita. Dan selanjutnya untuk ibadah online minggu depan, kita terus berdoa supaya apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dinyatakan melalui persekutuan ibadah minggu yang akan datang, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian J. Lasut. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Dia. Kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menolong orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri sujud di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa di mana kami ada saat ini, di mana kami
boleh hidup, berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Oh Tuhan, kami doakan mereka. Biarlah roh hikmat, pengertian yang daripada Engkau menolong mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk membawa bangsa kami lebih maju lagi ya Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami untuk segala hal yang sedang diselesaikan saat ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini. Doa kami Tuhan, supaya ada terus perkembangan ya Tuhan, di mana lebih banyak Tuhan dipulihkan, lebih banyak yang disembuhkan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, situasi saat ini boleh segera terselesaikan, segera berhenti, dan kami boleh melaksanakan segala sesuatu dengan normal kembali ya Tuhan. Karena itu kami berdoa saat ini buat mereka yang sedang terbaring, oh Tuhan, dalam perawatan COVID-19 Tuhan, tolong mereka, tangan Tuhan yang berkuasa akan menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami terus berdoa membawa Tuhan supaya terjadi, oh Tuhan, kemajuan, perkembangan ya Tuhan. Ekonomi boleh dipulihkan kembali, usaha-usaha boleh berjalan kembali dengan baik. Karena itu Tuhan, kami datang berseru, memohon, meminta kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan buat kota Batam, kota di mana kami berada saat ini. Kami juga terus berdoa Tuhan supaya kota kami dipulihkan oleh Tuhan, supaya kota kami Tuhan boleh terhindar, oh Tuhan, dari COVID-19. Akan terus terjadi pemulihan di kota ini ya Tuhan. Akan terjadi pemulihan yang daripada Engkau. Ekonomi akan bangkit kembali. Oh Tuhan, kami berdoa supaya para investor bisa masuk untuk menanamkan modal mereka di kota ini, sehingga perekonomian di kota kami Tuhan terus terjadi kemajuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Secara khusus kami mau berdoa buat tiap-tiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, jemaat GCI Tesalonika. Doa kami buat mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan. Mereka mungkin sedang mengalami, oh Tuhan, masalah, oh usaha mereka yang sedang turun. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan mereka. Tuhan senantiasa menyertai. Bahkan mereka sedang mengalami pemulihan, dan pemulihan itu kembali terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami PHK, Tuhan tolong mereka supaya di era new normal ini mereka segera kembali bisa mendapatkan pekerjaan, dan mereka bisa kembali bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi ekonomi keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan buat setiap usaha, pekerjaan daripada jemaat-Mu, Engkau tetap memberkati ya Tuhan. Oh, untuk kuasa yang daripada Engkau terus berkarya di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan kesempatan ini juga kami mau berdoa buat tiap-tiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saat ini kalau Engkau sedang mendengarkan doa ini, Engkau sedang mengikuti ibadah ini, mari Engkau letakkan tangan-Mu di mana Engkau mengalami kelemahan tubuh, di mana ada rasa sakit. Kami mau berdoa, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Pak Lodwig Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong dia dalam pemulihan kesehatannya. Oh, setiap minggu dia harus cuci darah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berkuasa akan menolong, memulihkan dia kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Andreas Alun Tuhan. Engkau juga Allah yang berkuasa, yang juga akan memulihkan kesehatannya, menyembuhkan dia ya Tuhan. Kami percaya darah Yesus menyembuhkan
Pak Andreas Alun saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Imelda Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa juga turut bekerja, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit, segala kelemahan tubuh, Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Mama Thompson ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Lukas. Kami percaya Tuhan tangan-Mu yang berkuasa menolong mereka. Ibu Acin juga Tuhan, kami doakan mereka. Buat Pak Togap Manurung juga kami doakan dalam nama Yesus. Setiap sakit yang mereka alami, setiap kelemahan tubuh yang mereka rasakan, diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan lepaskan kesembuhan atas mereka. Pemulihan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu dari tiap-tiap jemaat-Mu. Tetapi kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa. Ketika mereka sedang meletakkan tangan di atas tubuh mereka yang lemah, yang mengalami kelemahan saat ini. Kuasa-Mu Tuhan mengalir, menjamah dan menyembuhkan. Buat Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Boyko Turangan dan Ibu Lolena Tuhan juga tolong mereka. Tuhan terus berikan kekuatan yang baru, pemulihan yang daripada Engkau. Terus bekerja, memulihkan, menyempurnakan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam kesempatan pagi hari ini yang kami boleh naikkan di hadapan. Rencana kami Tuhan untuk kembali ibadah secara normal Tuhan. Engkau juga akan tolong dan campur tangan. Kiranya dalam waktu dan kehendak-Mu kami bisa melaksanakan ibadah normal kembali ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja bagi tiap-tiap jemaat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai sekarang ini sampai Yesus Kristus Raja segala raja datang kali yang kedua. Mari setiap kita yang telah diberkati, yang membawa kemuliaan bagi Allah, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan.